Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan yang Kau berikan lagi bagi kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong apa yang akan kami dengar nanti, kami mengerti, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia aneh. Judul renungan hari ini, ditembak seperti tutup botol. Ayat inti terdapat dalam kitab Yunus 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudaraku, mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tahun 1692, kota Port Royal di Pulau Jamaika benar-benar meluncur ke laut ketika dilanda gempa bumi besar. Banyak yang telah meramalkan bahwa Port Royal, sebuah kota bajak laut yang korup dan kejam, suatu hari akan menderita penghakiman Tuhan dan dihancurkan. Oleh karena itu, bencana itu tidak mengejutkan siapapun, apalagi segelintir orang yang religius yang ikut tersapu kepada kehancuran mereka bersama dengan penduduk yang jahat. Salah satunya adalah Lewis Goldie. Ia lahir di Prancis tetapi pergi mencari kebebasan beragama dan akhirnya menetap di Pulau Jamaika. Pada pagi yang panas dan lembab di bulan Juni, 3 gempa bumi mengguncang pulau itu, memindahkan 2 gunung hampir 1,6 km dari posisi semula. Tapi Port Royal menderita kerusakan terbesar. Kota itu dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Jadi, kota itu benar-benar meluncur ke laut. Hanya dalam beberapa menit saja, kota itu berbaring lebih dari 15 meter di dalam air. Sekitar 2.000 orang atau sepertiga dari kota tewas. 1.000 lainnya meninggal karena penyakit setelahnya gempa bumi, dan akhirnya kota itu selamanya ditinggalkan. Ketika goncangan hebat pertama datang, Goldie terkubur jauh di bawah bumi. Hebatnya, dia masih tetap sadar dan mengerti apa yang telah terjadi. Seperti Yunus di perut ikan besar, dia berdoa untuk jiwanya dan pasrah sampai mati. Beberapa saat kemudian, tanah bergetar untuk kedua kalinya dan meledak, melemparkan Goldie tinggi-tinggi di udara dan keluar di atas laut yang bergolak. Ada yang mengatakan dia seperti gabus tutup botol yang tertembak keluar. Dia mendarat tanpa cedera di air dan berenang sampai sebuah perahu menjemputnya. Goldie hidup selama 47 tahun setelah penyelamatannya yang ajaib. Dia meninggal pada tahun 1739. Dan batu nisannya menceritakan kisah pengalamannya yang luar biasa. Tidak ada keraguan di mana dia merasa seperti telah dibangkitkan. Tahukah saudara bahwa Alkitab mengajarkan akan ada 2 kebangkitan? Berbicara tentang penghakiman yang akan datang, Yesus berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan
akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dalam kitab Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Gali percaya penghakiman akan datang ke atas kota Port Royal yang korup. Yesus mengatakan kepada kita bahwa penghakiman akan datang ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Bagaimana seorang yang bernama Galdi yang dapat kesempatan kedua untuk hidup setelah mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Galdi terkubur di bumi dan dia terlempar setelah guncangan seperti tutup botol. Bapa yang baik, kami percaya bahwa ada kebangkitan dalam hidup kami. Ada kebangkitan kedua. Tolong kami orang yang berdosa ini untuk selalu berserah sepenuhnya kepadamu. Manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tolong berkati kami, ampuni dosa kami, sehingga kami layak di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.